Selamat malam teman-teman. Hari ini saya membuat bilah mandau, ada 3 langsung bilah mandau diselesaikan. Ini 1 belum selesai, ini pesanan dari pasir ukuran 45 cm, mungkin besok selesai. Ini dari Riau kalau tidak salah, ukuran 55 cm juga belum selesai. Terus ada bilah bepanyar di dalam tadi belum ku keluarkan, itu sudah dibayar semuanya maharnya, jadi tinggal diselesaikan. Dan panyarnya itu sangat rumit sekali yang harus empu buat. Dan pada hari ini kebetulan bilah mandau yang selesai adalah bilah saudara kita pesanan dari Kota Bangun, dan saya akan mengujinya langsung ke kayu ulin biar teman-teman melihat, atau yang punya bilah mandau tersebut melihat apakah bilah mandau ini mampu makan ke kayu ulin apakah enggak. Kita melihatnya, ini sudah selesai diserpuh sore sekali, jadi sempat saya asah matanya saja dulu biar tajam untuk pengujian. Kemungkinan besok pagi baru diasah semua. Nah, ini kan kelihatan hitam. Jadi teman-teman kemarin bertanya bagaimana caranya empu menghitamkan bilah mandau, di sininya ada hitam. Itu tidak dihitamkan karena proses pembakaran. Seperti ini hitam semua. Nah, ini sisa belakang bagian asahan yang terasah, yang kena bagian kolongnya enggak. Nah, itu kita akan melihat. Saya akan menguji langsung ke kayu ulin. Kalau seumpamanya ini enggak bagus serpuhannya, maka tidak dikirim, besok akan diserpuh lagi. Kita melihat. Nah, ini kayu ulin balok 10-10. Nah, ini teman-teman makannya dalam sekali, tuh berapa banyak bekasnya. Nah, itu bilahnya bagus, nggak ada rusak sama sekali. Nah, dilihat nggak ada rusak sama sekali, bilahnya ini sempurna tuh. Bilahnya sangat sempurna, nggak ada rusak. Dan ini besok siap dikirim, tinggal dibuat di sininya. Ini ukiran di sini sesuai permintaan beliau. Dan ini saya membuat bilah ini menyesuaikan permintaan. Pancuknya seperti ini, pancung 2 gini, terus ini, dan di sini ada ukiran sedikit. Nanti di sini ya juga mungkin malam ini bisa dibuat langsung sesuai pesanan beliau yang ada. Malam ini saya sudah mengujinya ke kayu ulin 100% bagus. Mudah-mudahan sampai si pemilik mandau ini juga tetap bagus. Saya sengaja tidak menguji ke paku itu karena diserpuh tadi saya sudah menguji ke bagian besi. Mohon maaf tidak sempat dimasukkan di video waktu pengujian di besi ketika bilah ini selesai diserpuh, dan ini sudah terasa tajam. Jadi kalau sudah terasa tajam biasanya kita tidak mau mengujinya ke besi. Nah, itu seperti itu karena sudah cukup. Kenapa pada hari ini bilah mandau ini saya tidak mengujinya ke paku? Pertama, kita tidak punya tradisi menguji ke paku. Meski itu di pasaran luar kebanyakan saudara kita kepingin meminta
apabila bilah mandau itu harus diuji di paku. Itu sebenarnya kalau sudah makan di ulin, itu tradisi kita, itu seperti paku itu pasti putus, nggak mungkin lah enggak. Dan setiap barang-barang benda tajam, saya tidak mengatakan mandau, benda tajam istilahnya. Setelah saya nonton YouTube beberapa kali channel yang ada menjelaskan tentang masalah bilah, parang dan lain-lain yang memotong paku, itu juga dibahas oleh saudara kita YouTuber senior, yaitu si rambut merah. Itu Pradipalapa, lupa saya namanya, pokoknya si rambut merah. Nah, di situ juga sudah ada dibahas bahwa pemotong paku ini kebanyakan penipuan. Nah, bilah-bilah yang seperti ini sering menipu para konsumen, tetapi pakunya itu sudah dipotong seperti ini, sudah dipotong di sininya, digergaji entah apa seperti apa, Ampu juga tahu di sini bagian kepala, dan dipotong itu puluhan paku putusnya di situ terus. Nah, itu sudah ditandai. Dan menurut si rambut merah itu dicampur dengan dilelehkan entah seperti apa dengan timah. Nah, jadi dia simetris dengan warna paku tadi yang ada, kemudian diwarna-warnai sedikit sehingga kelihatan bahwa paku tersebut sangatlah utuh dan sempurna. Kemudian ditempelkan ke papan berapa susun. Nah, yang anehnya itu parang itu ditaruh begini saja paku sudah putus, paling sedikit aja disentuh paku sudah putus. Hebat sekali sebenarnya. Secara logika yang namanya besi dipotong itu tentunya kita memakai tenaga benar-benar, itu salah satu sisi. Dan untuk pengujian bilah mandau, makanya itu saya tidak mau memakai paku pada saat ini karena saya takut dianggap penipuan juga oleh saudara kita yang lain. Meski saya melakukannya dengan benar, tidak ada modus penipuan. Saya ini orangnya real. Kalau barang saya tidak bagus, ya tidak bagus, saya serpuh ulang. Itu hal yang sepele. Kan kalau barang tidak bagus, serpuh lagi sebelum dikirim. Kalau kita sudah mengirim, itu benar-benar barang yang sempurna yang kita buat. Itu. Nah, jadi menurut pendapat saya, Ampu Gelol, kita tidak usahlah menipu konsumen. Itu kalau memang barang kita itu sebenarnya serpuhannya belum tapi bagus, lebih baik kita serpuh lagi ulang sampai serpuhan itu menemukan hasil yang sangat sempurna. Ketika hasil yang sangat sempurna, barulah kita mengujinya, memperlihatkannya ke saudara kita dan dikirim kepada saudara kita yang memesannya. Seperti itu kalau saya, seperti itu. Dan di konten-konten sebelumnya saudara kita juga pernah melihat ada beberapa mandau yang saya uji ke kayu ulin, peot, bengkok matanya, dan ada di konten saya juga. Nah, itu saya real. Ketika peot itu saya serpuh ulang, kemudian saya uji lagi dan serpuhannya itu bagus, barulah saya katakan ini serpuhannya sudah bagus, saya akan mengirimnya. Waktu itu kalau tidak salah, kalau tidak 3 bilah mandau, 2 bilah mandau, matanya nggak bagus, peot. Nah, itu dan saya perbaiki, kemudian di serpuh ulang, hasilnya cukup bagus sekali. Memang pada pengujian bilah benda tajam seperti ini untuk memutuskan paku, saya tidak mengatakan semuanya penipuan, enggak, tidak seperti itu. Tetapi ada beberapa oknum yang melakukan penipuan seperti ini. Makanya itu inilah hal yang bagus. Tetapi kalau yang memang benar-benar dan tidak melakukan penipuan, itu sih nggak ada masalah itu. Dan apa yang saya jelaskan ini, apa yang saya katakan, saya mohon maaf buat semua saudara yang ada di mana saja. Jangan sampai ada yang baper dengan saya mengatakan ini. Kalau yang memang merasa benar dan tidak melakukan sesuatu hal penipuan, nggak apa-apa itu, seperti itu. Tapi kalau yang melakukan penipuan merasa baper, terserah itu, karena dia salah. Itu saya tidak terlalu penting orang yang seperti ini. Itu saya penting orang yang jujur, yang benar mengatakan sesuatu hal yang apa adanya, seperti itu. Nah, ini untuk semua saudara kita ketahui. Dan penasaran, saya mencobanya di besi lagi.
saya mau lihat kekuatan serpuhannya. Oke. Ini bilah mandau yang belum jadi, yang mau diselesaikan besok. Pesanan saudara kita dari pasir, panjangnya 45 cm. Nah, jadi karena ini belum jadi, besok jadi. Ini bilah yang jadi, yang mau dikirim ke Kota Bangun. Kita langsung mengujinya ke sini. Bukan ditimpaskan, enggak. Itu kalau ditimpaskan besi sebesar ini pastilah bilahnya ini akan rusak. Nah, itu kita melihat mampukah dia memakannya. Matanya bagus, nggak ada rusak sama sekali. Nah, teman-teman bisa melihat tuh, real, ya kan. Nah, ini bekasnya yang dimakannya tuh. Nah, ini bilah mandau pesanan saudara kita dari Pasir, panjang 45 cm ini. Nih tuh. Ini besar daripada paku besinya ini, no. Nah, ini real, nggak ada bohong-bohongan, nggak ada main lem-leman, nggak ada pakai segala timah segala apa, nggak ada. Nah, benar. Nah, ini dalam sekali nih, sampai sama masih ada rasa sangkut ini. Tuh. Nah, sangkut tuh. Tuh. Nah, dalam sekali bekasnya tuh. Mohon maaf saudaraku dari Pasir, saya mengujinya ini nggak ada maksud apa-apa karena bilahnya ini kan belum selesai. Besok ini akan selesai dan baik-baik saja seperti itu. Oke. Dan ini pesanan saudara kita dari Kota Bangun, Kalimantan Timur. Bilahnya mantap, nggak ada rusak sedikit pun. No, masih celing dan kita uji lagi di ulin. Siapa tahu dia nggak makan ulin rusak. Nah, kita lihat sekali lagi. Ini, nah, tuh. Tuh, masih dimakannya di sini lagi. Nah, tuh, bilahnya masih sempurna. Nah, kita menelitinya secara seksama. Nah, biar melihat sama-sama nggak ada rusak kan. Tuh. Nah, masih mengkilat di bagian serpuhannya dan ini lumayan tajam. Mungkin itu bilahnya tebal, nggak tajam, itu bohong-bohongan. Kita lihat di sini. Nah, ini kita menguji ke di sini. Ini nih, kita melihat, teman-teman melihat semua tuh putus. Nah, putus nih tuh, ini lagi. Nah, tuh dua sekaligus putus ini. Nah, jadi tajam, real, nggak ada bohong-bohongan, nggak ada penipuan, nggak ada sesuatu hal yang saya sembunyikan. Itu saya tidak pernah mengatakan buatan saya terbaik, tetapi kejujuran itulah yang terbaik, seperti itu. Dan untuk semua saudara yang jujur, saya ucapkan terima kasih. Marilah kita memajukan seni budaya kita, terutama menyangkut masalah bilah Indonesia yang ada, terlepas itu Dayak maupun bukan Dayak. Itu mari kita sama-sama membuat sesuatu hal yang positif, mempertahankan seni budaya Nusantara dengan
hal yang baik. Jika mengujilah yang benar, seperti itu. Oke, akhir kata saya Empu Gelol mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata atau bahasa saya yang salah. Dan buat semua saudaraku baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, seperti saudaraku di Malaysia, Sabah, Sarawak, dan lain-lainnya, serta saudaraku di Brunei, bahkan ada saudara kita dari Cina juga yang menontonnya. Saya mengucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.